salam literasi. Halo semua, kembali lagi bertemu lagi bersama saya Melinda Rahayu Putri sebagai pembimbing tim Fantastic Four Literasi dan Numerasi dari SDN Penjoya 04. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tantangan literasi dan numerasi bulan Mei tahun 2025, yaitu membuat review menggunakan metode Fishbone. Baik, sebelum kita masuk kepada karya yang sudah saya buat, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang disebut dengan Fishbone itu sendiri. Fishbone merupakan metode di mana kita dapat mengukur indikator sebab akibat hingga kita dapat menganalisis suatu perkara. Fishbone berbentuk tulang ikan. Selain itu, dalam mereview cerita dalam bentuk Fishbone sangatlah mudah. Kita hanya membutuhkan kata tanya yang kita sering dengan 5W1H. Oke, langsung saja kita masuk ke karya yang sudah saya buat ya. Ini adalah karya yang telah saya buat. Bentuknya jelas tulang ikan ya. Oke. Cerita yang saya baca yaitu dari majalah Hibar yang langsung dibuat dan diterbitkan oleh Hibar KJRI Kabupaten Bandung. Ceritanya berjudul tentang memaknai kata baik dan benar, halaman 31 sampai 32 yang dibuat atau ditulis oleh Sarah Sen SPD dan juga diterbitkan oleh Hibar PJRI Kabupaten Bandung. Kita langsung masuk ke kata tanya yang pertama, yaitu what atau apa, di mana cerita ini menjelaskan tentang seorang guru honorer yang mempunyai prinsip kuat dalam kehidupannya, bahwasannya seseorang harus dinilai dari kompetensinya dan juga kemampuan dalam dirinya. Yang kedua adalah kata tanya who atau siapa. Tokoh dari cerita adalah Pak Ahmad. Pak Ahmad merupakan tokoh utama dan juga ada para siswa-siswi yang merupakan tokoh pendukung. Lalu kata tanya yang ketiga adalah where atau di mana. Tempat terjadinya cerita lebih banyak digambarkan di lingkungan sekolah dan juga kelas. Selanjutnya ada when atau kapan cerita ini terjadi. Dalam cerita digambarkan cerita ini terjadi pada masa kini. Ada juga di beberapa paragraf dijelaskan bahwa cerita ini terjadi di pagi hari. Lalu paragraf selanjutnya adalah why, yaitu mengapa. Cerita ini menghantarkan kita kepada sudut pandang Pak Ahmad, di mana walaupun Pak Ahmad merupakan seorang guru honorer yang finansialnya belum cukup baik, tapi ia tidak mau mengadu nasibnya dengan hal yang tidak baik atau dengan cara yang tidak benar. Lalu indikator selanjutnya adalah how atau bagaimana. Terdapat satu kalimat dalam cerita yang membuat saya sendiri sebagai pembaca merasa tersentuh, bahwasannya orang yang baik belum tentu benar dan orang yang benar belum tentu selalu baik. Maka jelas pada cerita ini Pak Ahmad mengajak kita untuk berhidup dalam keseimbangan. Di sini Pak Ahmad tidak mau mengadu nasibnya dengan hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir adalah hikmah yang saya buat. Adapun hikmah dalam cerita ini adalah kita sebagai manusia harus hidup dalam keseimbangan, baik itu dalam kebenaran ataupun dalam kebaikan. Terlebih untuk saya pribadi dan mungkin sebagian orang yang sekarang sedang menjadi pendidik, bahwasannya hal-hal seperti ini harus diutamakan, karena dengan demikian kita dapat mencetak generasi bangsa yang berakhlak mulia. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Gimana ceritanya, seru kan? Sampai berjumpa di tantangan selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.